Halo semuanya, bertemu lagi di kelas Math. Kali ini kita akan membahas lebih jauh lagi tentang contoh pengerjaan persamaan linear satu variabel. Di video sebelumnya, kamu sudah belajar ya, apa itu persamaan linear satu variabel. Jadi, kamu juga sudah belajar contoh-contohnya. Ini. Dan juga ini. Jadi sekarang kita akan membahas bagaimana cara mencari solusi atau mengerjakan persamaan linear satu variabel. Let's start! Oke, sebelumnya cara untuk kita mengerjakan PLSP adalah dengan menggunakan satu prinsip. Prinsipnya itu adalah neraca yang seimbang. Ya, prinsip neraca yang seimbang. Kenapa dikatakan kita menggunakan prinsip neraca yang seimbang? Karena apapun yang dilakukan di ruas sebelah kiri, nanti itu juga yang akan dilakukan di ruas sebelah kanan ya. Jadi, whatever you do unto the left, you also must do unto the right. Seperti apa? Lebih jelasnya, kita akan langsung masuk ke contoh. Contoh yang pertama, perintahnya adalah kamu disuruh untuk find the value of x. Find the value of x. Ya, di sini kita punya x dan kamu harus temukan value of x-nya. Nah, di sini ada 2x plus 1. Di sebelah kiri, ini menggambarkan yang di neraca sebelah kiri, ini ada 2x plus 1. Di neraca atau di timbangan sebelah kanan, itu ada 7. Nah, keduanya dihubungkan dengan tanda sama dengan, berarti neraca itu harus seimbang, karena dia equal kanan kiri. Harus seimbang. Nah, kita lihat lagi, tadi ada PLSP law atau aturannya. Aturan mainnya adalah, whatever you do unto the left, you must do unto the right. Jadi kalau misalnya nanti something happen di kiri, itu juga harus dilakukan di kanan. Misalnya, ini ya, kita akan coba kerjakan. Nah, sebelum mengerjakan, prinsip lainnya adalah begini. Yang di sebelah kiri, itu usahakan berkumpul semua variabel. Variabel itu apakah? Variabel itu adalah the unknown. Atau familiarnya hurufnya. Gitu ya, entah X, Y, Z, dan segala macam. Dan yang di sebelah kanan, kumpulkan yang namanya constant. Jadi usahakan di sebelah kanan, itu nanti hanya ada angka. Hanya angka. Oke, sekali lagi di sebelah kiri, kumpulkan unknown-nya. Sebelah kanan, kumpulkan angkanya. Nah, sekarang mari kita lihat ke sini. Kalau kita lihat di kiri, itu selain ada unknown, dia juga ada constant. Ya, plus 1. Ini. Nah, sekarang supaya di sini memenuhi syarat di sini harus cuma ada variable, berarti kamu harus remove plus 1 dari kiri. Gimana caranya remove plus 1? Dengan seperti ini. 2x-nya tetap, lalu kalau di sini ada plus 1, supaya plus 1-nya ini hilang, kamu harus remove dengan lawannya. Plus 1 minus 1. Jadi kalau misalnya nanti plus 1 minus 1, ini kan 0. 0 kan nggak usah ditulis, jadi nanti tinggal 2x gitu. Nah, karena yang di kiri kamu minus 1 kan, berarti yang di kanan kamu juga harus kasih minus 1. Kenapa? Karena biar tadi seimbang. Oke, ini 7, karena di sini kamu minus 1, di kanan kamu juga minus 1. Gitu. Sama ya, inilah yang dinamakan tadi PLSP law. Apa yang kamu lakukan di kiri, kamu lakukan juga di kanan. Oke? Berarti kalau ini sudah kamu hilangkan, plus 1 min 1, ini kan jadinya 0. 0 kan nggak usah ditulis. Jadi di sini sisa 2x, di sini sama dengan 7 min 1. Ini 6. Oke? Nah, sekarang goalnya adalah, karena kita mau mencari x, berarti di depan x nggak boleh ada angka apa-apa. Nah, 2x supaya bisa jadi x diapakan? Dibagi 2 dong, right? Oke? Dibagi 2 supaya ini nanti bisa dicoret dan tinggal x. Lagi dengan hukum ini, kalau misalnya yang di kiri kamu bagi 2, yang di kanan kamu juga bagi 2. Jadi nanti tersisa x sama dengan 6 bagi 2 adalah 3. Oke, ini jawabannya.
Mari kita cek apakah betul atau tidak. Untuk cek apakah betul atau tidak, mari kita masukkan ke sini. 2x plus 1 sama dengan 7. Berarti 2 dikali x-nya berapa? 3 tambah 1. Oke, ini 6 tambah 1. 7. Ini 7, ini 7, berarti jawabanmu benar. Begitu ya. Jadi, the very first thing that you have to do adalah kamu kumpulkan variabelnya di kiri. Kalau misalnya di kirinya masih ada constant, eliminate itu dengan cara kamu tambahkan atau kurangkan dengan lawannya. Kalau di sini ada plus 1, ya lawannya minus 1. Kalau ada minus 1, lawannya plus 1. Seperti itu. Ya, oke, semoga dengan satu contoh ini mengerti. Nah, berikutnya mungkin ada yang sudah pernah belajar ini. Jadi selain pakai prinsip neraca yang seimbang, bisa juga pakai prinsip yang namanya pindah ruas. Well, sebenarnya pindah ruas itu juga asalnya dari prinsip neraca yang seimbang tadi, cuman lebih simpel. Prinsipnya sama, yang di kiri mari kita kumpulkan variabel atau yang ada hurufnya. Yang di kanan kumpulkan angka saja, gitu ya. Nah, ini lebih simpel karena begini. Kalau misalnya di kiri kamu punya 2x plus 1, nah karena yang di kiri cuma boleh ada variabel, plus satunya kamu harus pindahkan, gitu ya. Dipindahkan kemana? Ya udah ke kanan. Tapi rule-nya beda. Kalau misalnya kamu menganut prinsip pindah ruas, berarti setiap kali dia berpindah, setiap kali dia pindah ruas, tandanya akan berganti. Berganti dari mana? Lihat, di sini kamu punya plus 1. Berarti kalau dia dipindahkan ke kanan, lawannya plus 1 adalah min 1. Jadi nanti ketika dia dipindahkan ke kanan, dia jadi min 1. Oke, jadi ini tinggal 2x sama dengan 7. Karena ini kamu mau pindahkan ke sini, karena yang cuma angka hanya boleh ada di kanan, berarti ini jadi min 1. Gitu. Ya, rule-nya yang ini. Setiap kali pindah ruas, kamu ganti tandanya. Karena ini awalnya plus 1, jadi min 1. Gitu. Ya, lebih simpel ya daripada yang tadi ya. Tapi yang perlu kamu tahu asalnya adalah dari yang tadi. Prinsipnya adalah apapun yang kamu kurangkan atau tambahkan di kiri, kamu harus kurangkan atau tambahkan juga itu di kanan. Oke? Ini masih sama, 2x sama dengan 7 dikurang 1 adalah 6. Oke? Nah, ini supaya bisa hilang, tinggal variabelnya aja, berarti kamu harus bagi 2. Right? Kalau di kiri bagi 2, di kanan kamu juga harus bagi 2. Jadi x sama dengan 3. Sama ya dengan yang tadi ya. Jadi silahkan kamu lebih suka pakai cara yang mana. Kalau yang tadi ini plus satunya, min satunya kamu tambahkan di sini, kamu tambahkan juga di sini. Tapi kalau prinsipnya pindah ruas, kamu tinggal pindahkan. Tapi yang harus kamu ingat adalah setiap kali pindah ruas, dia akan berganti tandanya. Oke, contoh yang kedua. Mari kita kerjakan. Ini pakai yang yang balance. Yang kiri kanan harus sama. Jadi kalau misalnya ada 2n min 5 sama dengan 3, berarti di kiri ini harus ini ya. Min 5-nya harus hilang. Berarti supaya hilang, min 5-nya harus ditambah 5, right? Supaya dia hilang. Ditambah 5. Nah, karena yang di kiri ditambah 5, di kanan juga ditambah 5. Begitu. Ya, berarti ini hilang, min 5 plus 5 tinggal 0, berarti tinggal 2n. Lalu 3 tambah 5 hasilnya adalah 8. Oke, supaya ini hilang, 2-nya tinggal n, karena kan disuruh cari value of n. Berarti ini kamu bagi 2, ini juga bagi 2. Habis-habis tinggal n sama dengan 4. Begitu. Ya, mari kita buktikan 2n min 5. Ya, kita masukkan ke soal. 2n min 5. 2 dikali 4 min 5. 8 min 5 sama dengan 3. Sama. Berarti ini jawabannya benar. Oke, ini kalau yang tadi prinsip neraca yang seimbang. Nah, sekarang kalau kamu mau yang pindah ruas atau yang lebih simpel, berarti mari kita kerjakan 2n min 5 sama dengan 3. Ingat, di kiri itu hanya boleh ada variabel. Jadi tugasmu adalah remove this from the left side. Remove kemana? Ke kanan. Tapi once kamu pindah ke kanan, Miss, gimana cara kita menentukan itu di kiri atau di kanan? Ini, nah, pemisahnya adalah sama dengan. Oke, setiap kali dia melewati tanda sama dengan itu like a door, dia kayak pintu begitu. Nah, setiap kali dia lewat pintu ini, dia harus ganti tanda. Gitu. Jadi kalau misalnya ini 2n sama dengan 3, ingat setiap kali dia lewat pintu sama dengan, dia berganti tandanya. Jadi min 5 ke sini jadi plus 5.
2N sama dengan 8, ini bagi 2, ini bagi 2 supaya habis, jadi N sama dengan 4. Oke, sama ya. Kamu mau pakai prinsip yang ditambahkan atau dikurangkan supaya hilang, atau kamu langsung pindah ruas, it's really up to you. Oke, contoh berikutnya ya. Contoh berikutnya ada 3M plus 7 sama dengan min 32. Miss akan langsung kerjakan dengan pindah ruas supaya dia bisa menghemat waktu ya nak ya. Oke, di sini ada plus 7. Mari kita pindahkan supaya nanti tinggal tersisa yang ada variabelnya. Oke, 3M. Nah, min 7-nya, plus 7-nya ini kamu mau pindahkan ke kanan, right? Berarti dia melewati tanda sama dengan. Kalau melewati tanda sama dengan, berarti dia akan berubah tanda. Berarti dari yang awalnya plus 7 jadi min 7. Begitu. Ya, berarti ini 3M, min 32, min 7. Jadi min 39. Ini supaya habis tinggal M dibagi 3. Dibagi 3 dong, habis-habis tinggal M sama dengan min 13. Begitu. Ya, apakah benar? Yuk mari kita cocokkan. 3M artinya 3 dikali min 13 tambah 7. Ini min 39 tambah 7, min 32. Sama dengan yang di soal, berarti jawabanmu benar. Oke, mari terakhir. Ada Y min 27 sama dengan min 18. Oke, yuk let's remove this from the left side dan pindahkan ke right side dengan melewati tanda sama dengan. It means tandanya akan berubah. Jadi tinggal Y sama dengan min 18 plus 27. Begitu ya. Jadi jawabannya adalah 9. Begitu. Oke, I hope you understand penjelasannya sejauh ini. Kalau misalnya masih kurang jelas, silahkan diputar ulang lagi atau tanyakan jika memang masih belum jelas. Ya, oh ya, ini kenapa tidak ada ini? Kenapa tidak ada angkanya? Udah, puji Tuhan, berarti kalau nggak ada angkanya, sudah nih langsung jawaban akhir. Begitu. Oke? Oke, and it's time to exercise. Silahkan dilihat di agenda apa tugasmu selanjutnya. Okay, that's all. Thank you all so much. Thank you and see you on the next video. Bye-bye.